Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abzal Bada, NIM 122111035. Saya berasal dari kelompok 8. Nanti kami di sini akan menjelaskan dampak teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan hal-hal yang telah kami baca dan kami pelajari. Sebelumnya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan sampai sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi. Selain memberikan manfaat, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimananya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah terasing dari lingkungan. Yang kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya. Yang ketiga, merusak moral sosial bagi masyarakat di sekitarnya, menciptakan kesombongan diri. Kelima, kemudian mengganggu kesehatan. Yang keenam, meningkatkan jumlah pengangguran. Yang ketujuh, menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara singkat dan cepat. Para pengguna komputer cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut tidak diketahui oleh penggunanya. Hal ini dapat menurunkan kemampuan berpikir oleh pengguna komputer tersebut. Selain dampak TIK berakibat negatif kepada masyarakat, maka TIK juga memberikan dampak positif pula terhadap masyarakat. Yang pertama, di bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses oleh seluruh atau pengguna-pengguna komputer atau internet ini. Kemudian yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan belajar mengajar. Kemudian ada juga kemajuan TIK juga dapat memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta bertemu langsung atau bertatap muka. Nah, hal ini biasa kita lakukan sekarang ini, yaitu proses belajar mengajar secara online atau daring. Kemudian yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena menerapkan sistem TIK ini. Dari sini sudah kita ketahui bahwa dampak TIK ini ada juga dampak positif dan negatifnya. Kemudian dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang pertama adalah kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan atau kesalahan terhadap sistem tersebut akan berakibat fatal atau sangat-sangat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya minta maaf. Kemudian penjelasan-penjelasan lain akan dijelaskan atau dibacakan oleh teman-teman saya yang lain. Sekian dan terima kasih.